Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi waqtafa bi atharihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa diberikan rahmat, keberkahan serta penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita di siang hari yang insyaallah berbarokah ini kenikmatan-kenikmatan terbesar, diantaranya adalah nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kemudahan untuk selalu istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah bosan dan tidak boleh bosan kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan kita semua di atas Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga kelak mewafatkan kita semua di atas Islam, dan semoga seluruh ketaatan yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah jadikan sebagai pemberat timbangan pada hari kiamat kelak. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, panutan terbesar kita, suri tauladan terbaik kita, Muhammad ibnu Abdullah al-Qurashi al-Hashimi sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga besar beliau, para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di siang hari yang berbarakah ini izinkan kami kembali membacakan faedah-faedah yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kami dan untuk para jamaah sekalian yang berkenaan dengan surga dan neraka. Kitab yang dikarya oleh Profesor Dr. Umar Al-Ashqar hafizahullah, yang mana ma'asyiral muslimin, kita masih berbicara pada fasal yang keempat, pembahasan tentang ashabul jannah, penghuni surga. Siapakah orang-orang yang akan dicalonkan untuk masuk ke dalam surga? Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, di pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan bahwa secara umum orang-orang yang dijanjikan untuk dimasukkan ke dalam surga di hari kiamat adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, dan mereka merealisasikan keimanan mereka dengan jawarih, dengan perbuatan-perbuatan, yakni beramal saleh, baik yang wajib maupun yang mustahabbat, yang sunnah. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, surga tidak bisa diraih dengan khayalan, surga tidak bisa diraih dengan bersantai-santai, melainkan orang-orang yang meraih surga adalah orang-orang yang selama di dunia diberikan taufik, bimbingan dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersungguh-sungguh dalam beramal saleh. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok nabi dan rasul yang telah dijamin masuk surga. Namun beliau senantiasa konsisten di atas ketaatan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Sampai-sampai ma'asyiral muslimin, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam dengan bacaan yang panjang dan lama membuat kaki beliau pecah-pecah. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau berbuat demikian? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa engkau yang telah lalu maupun yang akan datang?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Aisyah,
afala akunu 'abdan syakura, bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Yakni ma'asyiral muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam panutan terbesar kita yang sudah mendapatkan jaminan oleh Allah Azza wa Jalla untuk masuk ke dalam syurga, namun beliau tetap sungguh-sungguh dalam beramal saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tetap meminta syurga, begitupun para sahabat-sahabatnya. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahmakumullah. Di antara ayat yang menerangkan, yang menunjukkan bahwa orang-orang yang konsisten di atas iman dan selalu sungguh-sungguh dan semangat dalam mengerjakan banyak ketaatan, tidak pasrah saja, tidak berdiam diri saja, tidak bersantai-santai saja, adalah firman Allah surah An-Nisa ayat 57. Surah An-Nisa ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada lahum fiha azwajum mutahharah wa nudkhiluhum dhillan dhalila." Kata Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nisa ayat 57, orang-orang yang beriman wa amilus shalihat, dan mengerjakan amal saleh, mengerjakan ketaatan baik yang wajib-wajib maupun yang sunnah-sunnah, kelak kami akan masukkan mereka ke dalam syurga. Apa itu syurga? Sebuah negeri yang penuh dengan kenikmatan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya, dan mereka memiliki pasangan-pasangan yang mutahharah, pasangan-pasangan yang suci, dan mereka masukkan mereka ke dalam dhillan dhalila, teduhan yang sangat nyaman. Ma'asyiral muslimin, Al-Allamah Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsir As-Sa'di mengatakan, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, yakni billahi wa ma aujabal imana bih, orang-orang yang beriman kepada Allah dan mempraktekkan konsekuensi-konsekuensinya. Karena sebagian kaum muslimin, mereka hanya mengaku beriman dengan lisan-lisan mereka, tapi mereka malas untuk beramal dengan anggota badan mereka. Mereka mengaku beriman, tapi mereka meninggalkan sholat 5 waktu. Mengaku beriman, tapi mereka memusuhi Allah dan Rasulnya. Mengaku beriman, tapi mereka tidak mengisi hari-hari mereka dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Padahal kata para ulama, al-imanu qawlun bil lisan, iman itu adalah perkataan dengan lisan, wa i'tiqadun bil qalbi, keyakinan dari hati, wa amalun bil arkan, dan dinamakan iman juga adalah mengerjakan atau berbuat atau melakukan ketaatan dengan anggota badan. Yazidu bi ta'atir rahman, dan keimanan dapat bertambah dengan mentaati Allah. Wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan keimanan dapat berkurang dengan mentaati syaitan, yakni bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Keimanan itu ma'asyiral muslimin bertambah dan berkurang, bahkan dia bisa hilang. Barang siapa yang sedang fokus terhadap kemaksiatannya, sedang mengerjakan keburukan, maka terima atau tidak, keimanannya sedang merendah, keimanannya sedang rendah dan turun. Dan barang siapa yang benar-benar meninggalkan segala macam amal saleh, ditakutkan dia termasuk orang-orang yang hilang keimanannya. Dikabarkan oleh Nabi SAW, ada orang-orang yang yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Ada orang-orang yang pagi-pagi masih beriman, sorenya kufur, keluar dari Islam, keluar dari keimanan. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, sorenya masih beriman namun paginya kufur. Penyebabnya apa ma'asyiral muslimin? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia menjual agamanya hanya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Dia rela fokus terhadap urusan dunianya meskipun dia harus meninggalkan agamanya. Dia takut kehilangan pelanggannya atau pembelinya, misalkan dia seorang pedagang. Dia takut kehilangan pembelinya kalau dia tinggalkan sebentar saja untuk sholat 5 waktu. Dia takut kehilangan relasinya, kehilangan investornya, dan dia berani untuk memancing kemurkaan Rabbnya Azza wa Jalla wal a'yadu billah. Orang-orang yang fokus terhadap urusan dunianya,
fokus tiap hari terhadap urusan dunianya, meninggalkan perkara akhirat, meninggalkan keimanannya kepada Allah Azza wa Jal, meninggalkan tugasnya sebagai seorang hamba yang kata Allah Azza wa Jal, wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dia meninggalkan tugasnya sebagai seorang hamba, yaitu ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Maka sangat wajar apa yang Nabi kabarkan kepada kita. Ada orang yang pagi-pagi beriman, sorenya keluar dari keimanan, wal'iyadu billah. Maka orang-orang beriman yang dicalonkan untuk masuk ke dalam syurga bukan sekedar pengakuan dengan lisan, namun dia pun melakukan apa-apa yang diwajibkan terhadap keimanannya kepada Allah, yaitu wa'amilus salihat, mengerjakan amal saleh minal wajibati wal mustahabbat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Meskipun dalam beberapa hadis salah seorang Arab Badui yang hanya ingin fokus terhadap sholat 5 waktu saja atau rukun-rukun Islam saja, maka dia bisa masuk ke dalam syurga. Namun ma'asyiral muslimin, kita pun diperintahkan, dianjurkan untuk memperbanyak perbekalan amal soleh dengan mengerjakan yang sunnah-sunnah. Barang siapa yang menambah ibadah-ibadah sunnah selain dia fokus terhadap yang wajib, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintainya, meridhoinya. Dan jika Allah meridhai seorang hamba, maka hamba tersebut akan dimasukkan ke dalam syurganya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, hamba-hambaku wala yazalu abdi, dan hamba-hambaku senantiasa yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Tidaklah hamba-hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan perkara-perkara sunnah, melainkan aku pasti akan mencintai dia. Dan jika aku cinta kepada hambaku, aku akan membimbing matanya, aku akan membimbing telinganya, aku akan memberikan bimbingan kepada kakinya. Jika dia minta kepadaku, aku akan berikan permintaannya. Jika dia minta perlindungan kepadaku, aku akan berikan dia perlindungan dari segala macam mara bahaya. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan dimasukkan ke dalam syurga, yang mana syurga ma'asyiral muslimin, negeri yang penuh dengan kenikmatan, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan kita bisa merasakan nikmat tersebut bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun, namun khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya, Masya Allah. Dan kita pun akan mendapatkan azwajum mutahharah, istri-istri atau pasangan-pasangan yang suci. Kata para ulama, minal akhlaqir radhilah, pasangan-pasangan kita di surga nanti adalah pasangan-pasangan yang tidak memiliki akhlak buruk sedikit pun, wal khalqiz zamim, dan tidak ada kekurangan secuil pun pada fisiknya, pada kecantikannya, wa mimma yakunu min nisa'id dunya, dan tidak ada apapun kekurangan-kekurangan sebagaimana ada pada perempuan-perempuan di dunia, min kulli danasin wa aib ataupun kekurangan-kekurangan apapun, wa nudakhiluhum dhillan dhalila, dan kami akan masukkan mereka ke dalam teduhan yang sangat nyaman, yakni teduhan yang terdapat di dalam syurga. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 42, dalam surah Al-A'raf ayat 42. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina amanu wa 'amilus shalihat la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Kata Allah Azza wa Jal, walladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, la nukallifu nafsan illa wus'aha, kami tidak akan membebani seseorang melainkan berdasarkan kemampuannya. Ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah penghuni-penghuni syurga.
hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam surga. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surah Al-A'raf ayat 42, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita agar benar-benar menjadi orang beriman yang sejati, yang tidak hanya beriman dengan lisan, namun mempraktekkan apa yang kita akui sebagai keimanan dengan mengerjakan amal-amal saleh. Al-Allamah Ibnu Sa'di rahimahullah mengatakan, lamma dzakarallahu ta'ala iqabal 'asin adh-dhalimin, di ayat sebelumnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang iqab, balasan bagi hamba-hamba yang bermaksiat dan zalim, menyakiti diri mereka sendiri, berbuat dosa, pembangkangan dan lain sebagainya, maka di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala sedang menyebutkan thawabal muti'in, balasan bagi orang-orang yang berbuat ketaatan. Siapa muti'in? Siapa orang-orang yang berbuat ketaatan? Yaitu alladzina amanu, yang beriman, biqulubihim, dengan hati-hati mereka, yakni iman mereka tulus, bukan hanya di lisan, murni dari hati, dan mereka realisasikan dengan anggota badan mereka, wa amilus shalihat, dan mereka mempraktekkan amal-amal soleh, mengerjakan amal-amal soleh bijawarihihim, dengan anggota-anggota badan mereka. Fajama'u bainal imani wal amal, mereka mengumpulkan pada diri mereka keimanan dan pengamalan terhadap konsekuensi keimanan tersebut. Bainal a'malil zahirah wal a'malil batinah, mereka mengumpulkan pada diri mereka amalan-amalan yang nampak maupun yang tidak nampak. Sebagian kaum muslimin, sebagian hamba-hamba Allah, mereka mengaku beriman dari hati tapi tidak mau mempraktekkan dengan anggota badan. Sebaliknya, ada orang-orang yang mengerjakan ketaatan dengan anggota badan tapi tidak dari hati, yakni berharapnya bukan pujian Allah, bukan sanjungan Allah, bukan pahala dari Allah, tapi dia mengerjakan amalan, mau giat beramal soleh hanya karena untuk mendapatkan pujian manusia, diakui oleh manusia. Ini pun belum dikatakan sebagai orang yang beriman dengan keimanan yang sejati. Ma'asyiral muslimin, orang beriman itu yang mengumpulkan pada dirinya semangat untuk beramal soleh dengan hati maupun dengan anggota badan, dan mereka adalah orang-orang yang mengumpulkan baina fi'lil wajibati wa tarkil muharramat. Orang beriman, kata para ulama, juga adalah orang yang senantiasa melakukan yang wajib-wajib, mempraktekkan semua perintah-perintah Allah, dan wa tarkil muharramat, meninggalkan larangan-larangan. Terkadang sebagian hamba, ma'asyiral muslimin, maunya hanya melakukan ketaatan tapi tidak siap meninggalkan kemaksiatan. Dan sebagian lain maunya meninggalkan kemaksiatan tapi tidak tergerak untuk melakukan ketaatan. Maka konsekuensi sebagai hamba Allah yang mengaku beriman kepada Allah Azza wa Jal adalah yang senantiasa beriman dan beramal soleh, yakni diantara maknanya kata para ulama, menjalankan perintah, wa tarkil muharramat, meninggalkan keharaman-keharaman. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa amilus shalihat. Kalimat ini kata para ulama lafdhan amman, lafaz yang sangat umum, yashmulu jami'as salihatil wajibati wal mustahabbah, mencakup amalan-amalan saleh baik yang hukumnya wajib maupun sunnah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat yang kesekian yang kami bacakan kepada para jamaah menunjukkan orang-orang yang akan dicalonkan untuk masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang sibuk dengan ketaatan yang wajib dan meluangkan waktu untuk mengerjakan yang sunnah. Jangan hanya puas terhadap perkara-perkara yang wajib, karena perkara-perkara sunnah dikatakan dalam beberapa hadis Nabi SAW, manfaatnya adalah dapat menyempurnakan kebolongan pahala-pahala wajib kita. Sebagaimana Nabi SAW mengabarkan tentang salat, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan, memperhitungkan amalan hamba pertama kali di hari kiamat adalah tentang salat. Ketika salatnya bagus maka dia akan selamat, ketika salatnya buruk maka dia akan celaka. Namun di akhir hadis kata Allah Azza wa Jal, apabila salatnya penuh dengan kekurangan, maka Allah Subhanahu wa taala tetap menunjukkan rahmatnya, berfirman kepada para malaikat, unzuru hal li'abdi min tatawwu', lihatlah apakah hambaku ini punya pahala sholat sunnah,
ketika ada pahala sholat sunnah, maka pahala sholat sunnah tersebut menambal, menyempurnakan pahala-pahala sholat wajib yang masih bolong-bolong tersebut. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahmakumullah. Maka makna beriman dan beramal soleh adalah mengerjakan yang wajib juga menambah dengan yang sunnah-sunnah. Salah seorang sahabat, ma'asyiral muslimin, melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi SAW menawarkan kepadanya, "Sal, silahkan kamu mau minta apa?" Maka sahabat tersebut tidak meminta perkara dunia, tidak meminta jabatan kepada Nabi SAW. Sahabat tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, as'alu murafaqataka fil jannah." Wahai Rasulullah, aku ingin kelak di surga menemani engkau. Maka Nabi SAW menjawab, "Fa'inni 'alaika bikathratis sujud." Maka bantu aku untuk mewujudkan permohonanmu dengan cara engkau banyak-banyak sujud. Banyak-banyak sujud, kata para ulama, maknanya adalah memperbanyak sholat sunnah. Maka barang siapa yang juga memperbanyak perkara-perkara sunnah, baik sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, zikir-zikir sunnah, taubat dan istighfar yang sunnah, di luar dari perkara-perkara wajibnya, maka insya Allah dia termasuk kategori orang yang wa'amilus sholihat, mengerjakan amal soleh. Karena para ulama banyak sekali mendefinisikan dengan pengertian-pengertian yang berbeda-beda tentang makna beriman dan beramal soleh. Maka ma'asyiral muslimin, yang merasa perkara-perkara sunnahnya masih sangat kurang, selama hayat masih di kandung badan, selama nyawa masih bertengger pada jasadnya, masih ada kesempatan untuk melakukannya selama kita hidup. Perbanyak perkara sunnah, karena pahala-pahala sunnah dapat menyempurnakan pahala-pahala wajib kita yang masih kurang sempurna. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahmakumullah, setelah Allah memerintahkan kita yang wajib-wajib, maha baiknya Allah kepada kita adalah dalam ayat yang mulia ini, la nukallifu nafsan illa wus'aha, kami tidak membebani seorang pun melainkan berdasarkan kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita salat subuh berjam-jam, salat zuhur berjam-jam, namun sesuai dengan kemampuan masing-masing. Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani kita melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sesuai dengan taqah dan qudrahnya, sesuai dengan kemampuan jiwa-jiwa masing-masing. Barang siapa yang mampunya hanya bisa membaca Al-Qur'an dalam sehari 1 halaman, maka lakukanlah. Kalau dia mampu dan Allah mudahkan, Allah berikan kekuatan, kesehatan dan waktu luang untuk bisa membaca Al-Qur'an 1 juz per hari, maka lakukanlah. Karena ma'asyiral muslimin, waktu luang kita juga akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang bisa bersedekah dengan sekian dan sekian, maka sedekahlah. Barang siapa yang belum bisa sedekah dengan uang, sedekahlah dengan apa yang dia mampu, dengan anggota badannya, dengan jasanya, tenaganya. Tenaga pun tidak mampu, maka dia bisa bersedekah dengan ide-ide positifnya, penyemangat-penyemangatnya, motivasi-motivasinya, apapun yang dia bisa. Yang penting ma'asyiral muslimin, jangan biarkan di 1 hari ada waktu yang sangat luang, yang sangat banyak, dan kita biarkan begitu saja, tidak kita gunakan untuk amal soleh. Karena Nabi SAW juga mengabarkan bahwa ada 2 nikmat, banyak hamba tertipu dengan 2 nikmat tersebut, terlena dengan 2 nikmat tersebut. Di antaranya adalah as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan juga waktu luang. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahmakumullah, wa idza ajizat an ba'dil wajibati allati yaqdiru 'alaiha ghairuha saqatat anha. Ketika seorang hamba lemah, tidak bisa melakukan suatu kewajiban, maka Allah Subhanahu wa taala membebani kewajiban tersebut kepada hamba itu sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia benar-benar tidak bisa, dia pun tidak wajib melakukan itu, yang wajib adalah yang lainnya. Contoh ma'asyiral muslimin, seseorang tidak bisa melakukan salat karena hilang akalnya, karena dia tidak bisa memahami salat dengan baik. Karena Nabi SAW mengabarkan pena malaikat tidak mencatat 3 orang. Pertama, orang tidur sampai dia bangun, orang gila sampai dia waras kembali, dan bayi sampai dia menjelang dewasa atau sampai dia balik bisa mimpi basah mengeluarkan sperma. Ma'asyiral muslimin, maka orang yang hilang akal tidak Allah wajibkan untuk mengerjakan salat. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa semua hamba harus salat. Bagi yang punya kriteria yang dikabarkan oleh Nabi SAW, hilang akal
atau sedang tidur, atau juga seorang anak kecil belum tercatat amalan-amalannya oleh malaikat. Ini merupakan ma'asyiral muslimin bukti kebaikan Allah, rahmat Allah kepada kita. Allah perintahkan kita perkara-perkara yang wajib dan sunnah-sunnah namun sesuai dengan kemampuannya. Barang siapa yang bisa mengisi hari puasanya dengan banyak ketaatan, isilah hari puasanya dengan ketaatan. Namun barang siapa yang hanya bisa mengisi puasanya dengan membaca beberapa ayat Al-Quranul Karim, berzikir sekuatnya dan lain sebagainya, maka tidak ada dosa baginya. Ini menunjukkan bahwasanya mengejar surga bukan berarti kita harus menyengsarakan diri kita dan meninggalkan makan minum harus sampai mati. Tidak demikian ma'asyiral muslimin. Artinya untuk mengejar surga, istiqomahlah di atas keimanan, tetap istiqomah di atas amal soleh sesuai dengan kemampuan. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, maka barang siapa yang istiqomah di atas perkara-perkara tersebut, lagi-lagi di ayat yang kesekian Allah Subhanahu wa taala tegaskan, ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah calon-calon penghuni surga, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Kita mungkin pernah berekreasi, bepergian ke tempat-tempat yang sangat indah, menginap di apartemen atau villa yang sangat mewah. Paling ma'asyiral muslimin, kita menginap di tempat tersebut sehari atau 2 hari, seminggu atau mungkin 2 minggu atau mungkin setahun. Adapun di surga, sebuah negeri yang penuh dengan kenikmatan, fasilitasnya super lengkap, dan kita bisa merasakan kenikmatannya. Apapun yang kita mau akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa lelah, rasa bosan, tidak ada pendengki, tidak ada orang yang berambisi untuk menyikut kita, menjatuhkan kita, karena surga penuh dengan kenikmatan, dan kenikmatannya unlimited jemaah sekalian, selama-lamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik, bimbingan dan hidayahnya, agar kita menjadi hamba-hamba yang selalu Allah mudahkan kapanpun dan dimanapun untuk istiqomah di atas ketaatan, istiqomah di atas iman, istiqomah di atas amal soleh. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga mudahkan kita untuk meninggalkan keburukan, kemaksiatan, perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk masuk ke dalam surga dengan proses yang mudah tanpa hambatan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan mencerahkan. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan, dan terima kasih banyak segala perhatian. Semoga Allah memberikan kepada semuanya pahala berlipat ganda, dan semoga Allah mudahkan kita untuk bertemu kembali di pertemuan selanjutnya juga dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Barakallahu fiikum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.